Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kawan-kawan, di sini Ulun ingin mencoba sedikit berbagi kepada kawan-kawan semua tentang bagaimana caranya kita menganalisis hasil ulangan yang ada pada Google Form dan menjadikannya nilai-nilai per KD atau per mata pelajaran yang kita inginkan. Yang pertama, kita ke drive dulu, ke tempat penyimpanan kita. Silahkan pilih file kawan-kawan yang diinginkan untuk dianalisis. Oke, misalnya di sini Ulun mencontohkan penilaian harian tema 1 yang mana di sini sudah selesai dikerjakan oleh anak-anak. Sudah ada responnya ya. Untuk penilaian harian tema 1 ini, kami jenjang kelas 2 itu memuat ada beberapa mata pelajaran atau muatan yang ada pada tematik dan KD-KD-nya juga. Ada bahasa Indonesia KD titik 1, ada PKN KD 3.1, terus juga ada matematika KD 3.1 dan matematika KD 3.2 serta SBDP ya, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk mata pelajaran tematik itu biasanya kita diminta nilainya itu per KD. Nah, untuk Google Form ini sendiri, jika kita menampilkan nilai atau poin total, itu adalah total keseluruhan di mana tergabung atau tercampur antara bahasa Indonesia, matematika, SBDP, dan PKN-nya. Nah, sedangkan kita tidak bisa mengetahui nilai-nilai KD untuk bahasa Indonesia berapa, KD untuk matematika berapa, KD untuk PKN berapa. Oke, di sini Ulun akan mencoba ada dua cara, ada dua pilihan buat kawan-kawan semua. Yang pertama, cara manual, di mana teman-teman atau kawan-kawan semua bisa mencek dari respon siswa. Jadi kita klik bagian jawaban. Oke, kita menunggu ya. Kemudian kita bisa mengklik bagian individual. Di sini kita bisa memilih siswa mana yang akan kita ambil nilainya. Jadi ini secara manual ya kawan-kawan ya. Nah, misalnya di sini siswa yang nomor 1 itu adalah atas nama Liani dari kelas 2A. Nah, kita ambil secara manual. Nilai bahasa Indonesia untuk KD 3.1 nilainya adalah 100 dari 100 poin. Lalu untuk PKN KD 3.1 nilainya juga adalah 100. Matematika pun sama. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus men-scroll ke bawah, mencek satu persatu. Nah, ini ditemukan misalnya matematika KD 3.2 ternyata nilainya adalah 75. Itu yang dilakukan secara manual dan satu persatu. Setelah itu teman-teman salin di tempat yang berbeda, di mana adalah rekapan nilai dari per mapel dan per KD. Oke, baik. Selanjutnya mencoba dengan cara yang kedua. Cara yang kedua, teman-teman itu silahkan ke spreadsheet-nya dulu. Atau ini bisa dibilang tampilan Excel tapi dalam online, dalam sistem online ya. Nah, di sini akan ada data
Misalnya sudah skor ini, skor yang tertampil di sini adalah skor keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal terakhir, yang mana di situ gabungan dari beberapa muatan dan beberapa KD. Ini nama dan ini kelas identitasnya ya. Sedangkan yang ini adalah jawaban-jawabannya. Sekarang bagaimana caranya kita menganalisis di bagian mana anak ini menjawab dengan benar dan di bagian mana dia menjawab yang belum benar, dan berapa nilainya per KD. Langkah pertama, kawan-kawan bisa ke bagian add on. Bisa diklik. Terus kita ke bagian Plubaro. Di sini kita akan mengklik enable Plubaro in this sheet. Silahkan ditunggu. Oke, jika sudah muncul notifikasi seperti ini, katanya Plubaronya sudah ada ya, sudah terdaftar di sheet ini. Silahkan teman-teman klik kali saja. Oke, setelah kita menginstal ya, bisa dibilang menginstal Plubaronya, kita akan membuat kunci jawabannya terlebih dahulu. Kunci jawabannya itu adalah nilai dengan poin tertinggi. Misalnya di sini ini ya, yang pernya sama 900/900 itu adalah poin tertinggi, atau semua jawabannya benar. Kita copy saja semuanya dulu. Kita copy. Kemudian di bagian sini kita klik kanan. Terus kita ambil, sisipkan satu baris di atas. Oke. Lalu yang kita copy tadi kita paste di sini. Oke. Ini kita ganti menjadi kunci jawaban. Kembali mengklik add on, kemudian kita sudah ke Plubaro. Nah, sini sudah berubah ya. Nah, di sini sudah bisa ada pilihan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita ke advance, terus kita mengklik yang ini, advance option. Kita tunggu berjalan. Oke. Ini untuk menentukan KKM. Misalnya tematik itu dengan 4 muatan itu, tematik itu sebenarnya KKM-nya berapa. Nah, kalau kita itu adalah 75. Jadi ini KKM-nya hanya kelipatan 5 ya, kawan-kawan, tidak bisa 72, tidak bisa 73, tapi bisa kelipatan 5 saja. Setelah itu silahkan di submit. Oke. Langkah selanjutnya masih di bagian add-on, masih di bagian Plubaro, tapi sekarang di bagian grade assignment. Di sini kita akan mulai menggrading atau melakukan penilaian. Langkah pertama, cek di sini grading optionnya. Untuk bagian skor, nama dan kelas, silahkan dirubah. Jangan normal grading, tapi kita ganti menjadi identifies student. Kalau normal grading itu adalah yang mau kita nilai gitu. Jadi untuk skor, nama dan kelas itu tidak perlu kita nilai, makanya harus kita rubah settingannya menjadi identifies student. Oke. Nah, di sini normal grading ini untuk soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Untuk grade nilainya itu adalah antara interval 1 sampai 10. Nah, lebih mudah bagi kita kawan-kawan untuk menganalisis itu dengan menggunakan cukup poin 1 saja. Jadi jika siswa benar, dia akan mendapat poin 1. Tapi jika siswa salah atau tidak benar menjawab, dia akan mendapat poin 0.
setelah itu sampai selesai. Setelah itu kita continue saja. Kita masuk grading tahap kedua. Di sini kawan-kawan, kenapa tadi kita perlu kunci jawaban dan kenapa disisipkan di atas, kenapa tidak di bawah? Disisipkan di atas agar lebih mudah dicari. Nah, perlu kunci jawaban karena kita harus memilih kunci jawaban ini sebagai patokan dia pemberian skornya, penilaiannya. Sedangkan nama-nama di bawah itu terdaftar sebagai peserta yang melaksanakan ujian. Nah, kalau kita tidak menambahkan kunci jawaban ke atas, sedang langsung memakai salah satu nama anak dengan poin tertinggi, maka nama anak itu tidak akan muncul. Dia akan tertinggal dan terdaftar sebagai kunci jawaban. Maka tidak akan ada nilainya nanti. Oke, setelah ini sudah kita pilih untuk kunci jawabannya, kita continue saja. Kita akan menunggu proses dari clue baronya. Ini prosesnya sebenarnya cepat ya kawan-kawan ya, tapi itu benar-benar tergantung dengan sinyal atau jaringan di sekitar kita. Jadi kita tunggu saja prosesnya sampai selesai, sampai nanti ada notifikasi atau pemberitahuan bahwa gradingnya sudah selesai. Oke, sudah muncul notifikasi bahwa gradingnya sudah komplit atau sudah selesai, maka kita tutup saja ini. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan analisis untuk soal kita, tampilan analisis untuk Google Form kita. Nah, dimana di sini terlihat untuk yang nilai-nilai 1, 1, 1 ini berarti anak menjawab benar, tapi jika 0 berarti anak menjawabnya belum benar. Selanjutnya kita ingin mencari tahu dia benar pada KD berapa dan muatannya muatan apa. Langkah selanjutnya adalah kita simpan filenya ini dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi teman-teman bisa klik file ya, klik di atas file, terus ke bagian download, terus pilih Microsoft Excel. Oke, nah di bagian bawah sini sudah ada notifikasi bahwa file spreadsheetnya sudah terdownload. Ini bisa kita klik. Oke. Jadi sekarang kita beralih ke bagian Microsoft Excel versi offline. Yang tadi adalah versi online. Spreadsheet itu adalah Microsoft Excel versi online, sedangkan ini kita beralih ke bagian Microsoft Excel versi offline. Oke. Jika ada tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik enable editing ya, supaya bisa mengedit. Nah, loh ini yang mana? Nah, ini adalah sheet awal yang pertama tadi, sedangkan kita analisisnya berada di sheet yang kedua di bagian grades. Jadi silahkan diklik kawan-kawan. Nah, oke. Nah, ini yang akan kita cari tahu kawan-kawan, untuk KD ini dia dapat nilai berapa. Nah, kita akan proses. Yang pertama, untuk bagian atas itu bisa kita hapus saja ya, kita hapus saja di delete. Oke, kemudian ini kenapa ini ada kali-kali pagi. Kemudian ini kenapa ada tagar-tagar, itu karena space-nya yang kurang luas. Tapi kita tidak perlu untuk submission time ini. Jadi yang ini bisa kita hapus saja kawan-kawan. Nah, untuk skor ini bisa digunakan, bisa juga tidak. Karena sebenarnya kita tidak memerlukan ini kalau untuk mata pelajaran yang menggunakan penilaian KD. Untuk nama
Bisa ya teman-temannya. Ini kawan-kawan untuk bagian Excel silahkan tata cara tampilannya bisa dirapikan supaya rapi, yang agak besar bisa diperkecil gitu. Oke. Ini untuk total poin, presentasi, dan waktu pengerjaan serta ini emailnya itu bisa kita hapus saja. Jadi kita perlu nama, perlu kelas, dan perlu jawaban siswa. Oke kawan-kawan, untuk skornya ini kita hapus juga. Kita butuhkan nama, kelas, dan jawaban siswa. Oke. Perlu kawan-kawan ingat bahwa soal nomor 1 itu untuk mata pelajaran apa, KD-nya apa. Jadi misalnya nih, bahasa Indonesia KD 3.1 itu ada pada soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini untuk soal bahasa Indonesia. Maka di sebelahnya ini kita klik ya, terus kita insert. Oke, ini sudah kita tambahkan. Lalu kita beri keterangan, misalnya soal nomor 1 sampai nomor 5 tadi adalah bahasa Indonesia. KD 3.1. Oke. Untuk mendapatkan nilai per KD-nya kita isi dengan menggunakan rumus. Kita jumlahkan, rumus penjumlahan atau sum. Nah, kemudian dari soal nomor 1 ya, terus kita blok, kemudian kita tutup. Nah, setelah itu ada 5 soal, berarti kita bagi menggunakan garis miring, kita bagi 5. Setelah kita bagi 5, karena nilai tertinggi adalah 100 kan, maka kita kali dengan shift 8 ini, tanda kali 100, baru enter. Nah, teman-teman akan mendapatkan bahwa untuk KD 3.1 nilainya itu adalah 100. Kemudian ini tinggal tarik aja ke bawah ya. Oke, kita tarik ke bawah teman-teman. Terus bisa kita rapikan penulisannya. Oke. Di sini kawan-kawan terlihat. Bagi yang semuanya benar untuk KD 3.1 itu nilainya 100. Sedangkan yang 80 ini dia ada ternyata nih, tidak benar di nomor yang kedua. Jadi teman-teman nanti sudah menemukan nilai untuk KD 3.1 pada muatan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita coba lagi. Nah, soal untuk yang ada di kolom K, L, M, dan N itu adalah soal PKN ya. Berarti kita blok yang di sini yang O, kemudian kita insert. Oke. Kita beri keterangan PKN KD 3.1. Nah, jadi misalnya nih kawan-kawan, kolom K dan L ini adalah PKN kali 3.1, sedangkan M dan N ini PKN 3.2, maka kawan-kawan harus menambahkan di sini. Misal ini ditambahkan, ini untuk KD 3.1-nya, di sini untuk KD 3.2-nya, seperti itu. Oke. Karena ini tidak perlu, kita hapus saja. Di sini tadi ya kawan-kawan ya. Seperti langkah yang pertama, yaitu kita jumlahkan, kita ambil zoom, terus kita klik yang PKN-nya saja, kita blok, kita tutup bloknya, terus kita bagi. Ada berapa? Ada 4, kita bagi 4 berarti, terus kali 100, terus kali ya, menggunakan shift 8 itu kali 100. Kita akan temukan poinnya.
ini bisa ditarik saja lagi ke bawah. Oke. Nah, di sini untuk matematika, itu ada banyak ya kawan-kawannya. Di sini sebenarnya matematikanya terbagi ada beberapa KD. Nah, jadi untuk yang di kolom P, Q dan R itu adalah matematika KD 3.1. Jadi di sini kita blok dan kita insert. Ini untuk kita kasih tanda ya. Matematika KD 3.1. Oke. Untuk ini untuk kolom T U V W ini adalah T U V W itu adalah matematika KD 3.2. Berarti kita yang bagian X nya kita blok dan kita insert lagi, kita beri coding dulu. Sama halnya seperti tadi, kita lakukan perumusan untuk mendapatkan nilainya. Rumusnya sama ya, jumlahkan apa yang dijumlahkan ini, blok, tutup, bagi. Sini ada 3, 1, 2, 3, berarti kita bagi 3, terus kita kali 100. Kita tarik saja lagi. Nah, seperti itu kawan-kawan semua. Nah, jika muncul seperti ini banyak sekali nih angka di belakang komanya, itu bisa kawan-kawan sederhanakan dengan mengklik bagian yang atas ini ya, yang sebelah kanan. Setelah itu diratakan. Oke, begitu kawan-kawan. Jadi di sini tadi kita sudah mencoba ada 3 contoh ya untuk KD Bahasa Indonesia, KD 3.1 untuk PKN, KD 3.1 untuk matematika. Nah, untuk seterusnya teman-teman bisa mencoba sendiri. Habis itu ini namanya tidak beraturan. Bagaimana caranya kita mengaturnya? Teman-teman bisa blok ya, bisa blok semua. Setelah di blok kita akan mengurutkan. Nih, kita pilih dan filter, terus kita pilih custom. Oke, di sini kawan-kawan pertama yang ingin kita urutkan adalah kelasnya. Nah, jadi kita harus mengurutkan kelasnya terlebih dahulu. Oke, kita klik bagian kelas ya, urutannya dari kelas terendah sampai kelas tertinggi. Selanjutnya setelah kelas kita mengurutkan bagian nama. Jadi namanya pun berurutan sesuai dengan abjad. Nah, kita pilih bagian add level. Di sini kita klik nama. Oke, terus kita oke. Maka sudah berubah kawan-kawan. Dia akan terkumpul kelas 2A dengan nama yang sudah sesuai abjad. Oke, 2D dan 2E. Semuanya sudah tersusun sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi setelah itu kawan-kawan bisa menggunakan nilai per KD ini dimasukkan ke dalam buku nilainya, atau bisa langsung dimasukkan ke dalam aplikasi rapotnya. Silahkan gunakan cara yang mudah menurut kawan-kawan. Bisa menggunakan cara yang pertama, cara yang kedua, atau mungkin kawan-kawan punya inovasi dengan cara yang berbeda. Demikian kawan-kawan yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi, salah satu referensi bagi kawan-kawan untuk memudahkan dalam menganalisis jawaban siswa
sesuai dengan KD yang kita harapkan. Mohon maaf dari ulun untuk segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ulun akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba kawan.